Pemirsa, tempat pembuatan deterjen rumah tangga palsu beromset miliaran rupiah di Kota Bekasi, Jawa Barat digerebek polisi. Polisi mengamankan sejumlah produk merek ternama yang dipalsukan. Polisi melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang dijadikan tempat pembuatan sabun deterjen palsu di Kafling Karolus, Kampung Sawah, Kelurahan Jati Murni, Jati Sampurna, Kota Bekasi. Penggerebekan dilakukan usai adanya laporan dari konsumen terkait pembuatan sabun deterjen palsu berbagai merek terkenal. Sejumlah pekerja melakukan pembuatan deterjen palsu dan melakukan pengepakan sabun deterjen ke dalam jerigen dan kemasan dan siap dijual secara online. Polisi menangkap seorang wanita pemilik home industry serta puluhan karyawan. Pelaku awal mulanya memang pernah membuat sendiri, tapi karena tidak ada merek, jadi tidak laku dan juga kemudian di-blacklist oleh penjualan online tersebut. Ya, saya tuh selama ini dia di sini itu yang ada itu sablon. 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 Alat-alat komputer beli online. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Informasi kebakaran pemirsa, di mana kali ini kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga berjibaku dengan petugas pemadam kebakaran saat api membakar belasan rumah dan sejumlah ruko di Gang Tauladan RT 17 RW 05 Karet Tengsin, Tanah Abang, Minggu malam. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Lokasi ledakan yang berada di gang sempit menyulitkan petugas memadamkan api. Bahkan beberapa petugas terluka atau mengalami luka bakar sehingga dibawa ke ambulans. Tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Diguyur hujan deras, puluhan rumah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terendam banjir. Ya, banjir bervariasi mulai dari 10 hingga 50 cm. Puluhan rumah warga terendam banjir di 2 dusun di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Minggu malam. Ketinggian air bervariasi mulai dari 10 hingga 50 cm. Warga memindahkan barang berharga ke tempat aman. Banjir akibat luapan sungai Bendo Krosok setelah diguyur hujan lebat sejak sore hingga malam hari. Kendati hujan telah reda, sejumlah warga masih terus berjaga. Pasalnya air yang melintas di jalan desa masih tinggi. Petugas BPBD Kabupaten Kediri masih mendata warga terdampak banjir. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afgan Subagio, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, evakuasi untuk di mana bencana yang terjadi di Banjarnegara yaitu tanah longsor itu masih terus dilakukan, dan sejumlah korban pun yang masih tertimbun tanah longsor ini masih terus dalam proses pencarian. Ya, dan kita akan sama-sama saksikan liputan berikut ini, pemirsa. Beginilah detik-detik proses evakuasi warga yang tertimbun akibat bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Usai berhasil dievakuasi, korban segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sejumlah warga terdampak longsor dievakuasi ke kantor kecamatan setempat. Sebelumnya, material longsor yang bergerak menuju pemukiman warga menimbulkan kepanikan. Warga berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri dari musibah longsor. Berdasarkan keterangan BPBD, bencana tanah longsor menimbun kurang lebih 30 rumah dan menyebabkan 3 warga mengalami luka berat dan ringan. Sementara kurang lebih 660 warga telah mengungsi di 2 lokasi, di kantor Kecamatan Pandanarum dan Gor Desa. Sampai tadi jam 20 kita yang masuk
ke Kecamatan Pandanarum sudah ada 660 jiwa pengungsi, sehingga lokasi di sini sudah tidak memungkinkan, sehingga kami bagi menjadi ditambah 2 lokasi lagi, yaitu di Gor Desa Beji dan Pringambak. Warga diimbau untuk tidak mendekati lokasi kejadian antara kondisi tanah masih terus mengalami pergerakan. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan tanggap darurat selama 14 hari untuk kejadian longsor yang terjadi di Desa Pandanarum. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Saladin Ayubi di lokasi tanah longsor Cilacap, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi Saladin. Bagaimana situasi terkini terkait dengan evakuasi korban banjir dan longsor di sana? Oke, selamat pagi Cikal dan Ayah. Pemirsa, sekarang saya masih berada di lokasi kejadian, tepatnya di Dusun Cibuyut ya. Di belakang saya ini adalah dusun yang terdampak langsung dari longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Proses evakuasi sendiri nanti akan berjalan pukul 7 seperti biasanya, dan fokus dari evakuasi masih di Dusun Cibuyut dan satu dusun lainnya yang berada di bawah, yaitu Dusun Tarukahan. Nah, proses evakuasi yang akan berjalan ini menggunakan penambahan alat berat yang dari 12 sekarang sudah menjadi 21, dan rencananya akan ditambah lagi. Sementara untuk proses evakuasi yang sudah berhasil di evakuasi, yaitu dari 23 jenazah yang tertimbun, sekarang sudah ada 13, dan hari kemarin sudah terambil 3, jadi total masih ada 10 jenazah yang hari ini akan dilakukan proses evakuasi. Cikal, Ayah. Saladin, mengingat ini adalah bencana longsor, area juga akan dibagi biasanya ya ke tim evakuasi untuk melakukan upaya evakuasi. Kendala apa yang Anda temui, misalkan jika terjadi atau adanya kontur tanah yang gembur, ini juga cukup menyulitkan. Apa langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh petugas di sana? Ya, karena di sini memang di 2 dusun tersebut, yaitu Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut itu bisa dilihat di belakang sebelah sana itu ada aliran sungai. Ada aliran sungai yang melewati dusun tersebut, dan aliran sungai itu adalah aliran sungai yang sekarang itu merupakan pergerakan air. Artinya di dekat dusun-dusun tersebut, tempat lokasi evakuasi itu pergerakan tanahnya itu sangat labil sekali. Mereka harus hati-hati, dan kalau hujan sedikit itu biasanya akan menimbulkan gerakan tanah sehingga proses evakuasi dihentikan. Demikian, Cikal, Ayah. Baik, dari Pemda ataupun BNPB di sana, apakah ada prediksi bahwa hujan akan kembali turun? Untuk hari ini kebetulan cerah sekali. Jadi sementara informasi yang didapat untuk hari ini kemungkinan akan melakukan evakuasi penuh sampai sore hari, dan jika dimungkinkan lagi untuk malam hari itu juga ada proses evakuasi, karena kemarin itu dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Nasional sudah memasang 4 untuk penerangan di titik-titik lokasi pencarian apabila diperlukan evakuasi hingga malam hari jika kondisi dari cuaca itu memungkinkan. Demikian, Cikal, Ayah. Baik. Saladin, baik, terima kasih atas laporan Anda langsung dari lokasi di Cilacap. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan dan keselamatan Anda. Pemirsa, tim gabungan kembali menemukan 2 jenazah dan 2 potongan tubuh korban lainnya di lokasi bencana tanah longsor Cilacap, Jawa Tengah. Korban dievakuasi ke RSUD Majenang, Cilacap, Jawa Tengah untuk diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Selain itu, tim SAR juga menemukan 2 potongan tubuh korban dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Tim SAR akan melanjutkan pencarian korban pada hari ini. Kami laporkan bahwa pada hari ini tim SAR gabungan telah melaksanakan pemeriksaan di 4 worksite dengan hasil pada hari ini kami menemukan 2 tambahan korban dan 2 body part. Untuk 2 body part kami langsung kirim juga ke RSUD Magelang untuk
identifikasi lebih lanjut oleh tim Divian. Total berapa? Total semua berapa? Total semua korban meninggal dunia sudah kita temukan evakuasi adalah 13 korban dan 10 dalam pencarian saat ini. Tadi yang ditemukan di worksite berapa itu, Pak? Yang ditemukan tadi di worksite A1 dan worksite A2. Jenis kelamin? Jenis kelamin dua-duanya wanita.